warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Endrinata, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tambak dari SMP 4 Satuan Salatiga. Pada kesempatan kali ini saya tidak sendirian. Saya didampingi oleh pengajar praktek Ibu Desi Asia. Selamat pagi Bu. Kemudian Pak Endi selaku guru di SMP 4 Satuan Salatiga. Selamat pagi Pak Endi. Selamat pagi Pak Endi. Nah, gimana kabarnya Pak Endi? Baik, ya. Jadi Pak Endi sesuai dengan tujuan yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa pada hari ini saya akan melakukan wawancara praobservasi Pak Endi sebelum Pak Endi nanti melaksanakan pembelajaran di kelas. Nah, jadi bagaimana nih persiapan Pak Endi nih untuk kegiatan pembelajaran di kelas nanti? Kalau persiapan sudah 1 minggu yang lalu, karena bertepatan juga dengan observasi untuk penilaian pengelolaan kinerja di PMM kan, Iya. ya, jadi sudah dipersiapkan dari jauh hari. Artinya persiapannya dan benar-benar matang ya Pak Endi ya? Iya, semoga berjalan lancar nanti ketika pas pembelajaran. Nah, baik. Saya ingin bertanya terkait dengan kegiatan pembelajaran yang Pak Endi lakukan nanti di kelas. Yang pertama terkait dengan untuk pembelajaran nanti di kelas berapa? Rencananya Di kelas 8, kelas 8 ya. Dengan jumlah siswanya coba beritahu. jumlah siswa ada 28. Ada 28 ya. Di kelas 8 jumlah siswa 28 siswa. Nah, kemudian kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Pak Endi sampaikan nanti di pembelajaran ceritakan. Tujuan pembelajaran ini nyambung dari materi yang sebelumnya, Iya. karena di sini kan IPA. Kalau IPA itu fase D-nya hanya ada 2, pemahaman dengan keterampilan. Iya. Jadi khusus pada hari ini saya mengambil bagian yang pemahaman IPA, karena materi hari ini adalah zat aditif, di mana materi ini dekat dengan kehidupan mereka sehari-hari, karena mereka sering jajan di kantin, dan jajanan mereka adalah jajanan yang instan yang mengandung zat aditif. Nah, sesuai dengan chip yang ada di fase di pelajaran IPA, khusus pada materi ini, tujuan yang akan dicapai pada hari ini itu yang pertama, mereka atau peserta didik itu bisa mengidentifikasi zat aditif apa saja yang ada di komposisi minuman atau makanan instan yang biasa mereka konsumsi. Kemudian dari identifikasi tersebut, yang kedua mereka bisa menganalisis atau mengevaluasi terhadap dirinya sendiri nanti dampak negatif bagi kesehatan atau efek samping bagi kesehatan mereka mungkin jangka panjang ketika mereka sering mengkonsumsi zat aditif yang terdapat pada makanan atau minuman instan tersebut. Ada 2. Berarti ada 2 tujuan pembelajaran yang ingin Pak Endi capai pada saat pembelajaran di kelas. Identifikasi dengan mengevaluasi. Identifikasi dan mengevaluasi. Nah, selanjutnya Pak Endi, saya ingin lebih tahu lagi terkait dengan kira-kira area pengembangan yang tidak Pak Endi capai itu seperti apa? Jadi diceritakan. Nah, kebetulan kemarin kan sudah mendapatkan materi tentang berdiferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, hal ini kalau di sekolah kita termasuk baru, dan kebetulan sebelumnya kemarin sudah disampaikan oleh Pak Indra sendiri tentang pembelajaran berdiferensiasi dengan sosial emosional tadi ya. Nah, jadi saya ingin mencoba area pengembangan tersebut karena selama ini mungkin sudah pernah dicoba tapi belum terlalu dinampakkan. Nah, jadi yang ini dinampakkan lagi istilahnya ya, dinampakkan lagi supaya diferensiasi mana yang akan kita capai itu bisa semakin terlihat. Demikian juga dengan pembelajaran sosial emosional tadi. Jadi ada 2 ya yang Pak Endi capai. Yang pertama yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi, kemudian integrasi dari kompetensi sosial emosional. Nanti kita lihat di kelas diferensiasinya. Itu siap ya. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Pak Endi. Kira-kira strategi yang bagaimana ini yang sudah Pak Endi persiapkan untuk nanti melaksanakan pembelajaran di dalam kelas?
Strategi yang pertama kemarin saya berdiskusi terlebih dahulu Ya. tentang bagaimana cara memasukkan diferensiasi tadi, kemudian bagaimana pelaksanaannya di kelas. Nah, proses diferensiasi kan ternyata ada 3 kemarin ya. Iya. Nah itu juga baru saya ketahui, ada diferensiasi produk, kemudian diferensiasi konten, kemudian ada diferensiasi berdasarkan minat juga. Nah kemudian saya menuangkannya ke dalam modul ajar saya. Kemudian ya pada hari ini yang akan saya laksanakan pada proses pembelajaran. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang sudah direncanakan strategi yang cukup baik dalam saya buat tadi. Mudah-mudahan nanti di pembelajaran di dalam kelasnya sesuai dengan harapan yang dari dia ya. Kemudian juga Pak Hendy saya informasikan sedikit nanti setelah kita melakukan observasi di kelas, nanti kita akan ada wawancara pas observasi ya Pak Hendy ya. Baik, Berarti ada satu kali lagi nanti kita melakukan wawancara. Demikian untuk wawancara pra observasi. Mudah-mudahan apa yang Pak Hendy rencanakan untuk pembelajaran di kelas diberi kelancaran tentunya. Saya Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. apa kabarnya? Baik, seperti biasa saya tanyakan setiap pagi, udah sarapan gitu belum? Tadi pas kebetulan mungkin pas istirahat, pasti udah semuanya udah ke kantin nih. Sarapan apa tadi? Belum apa-apa dan dibahas. Yang bawa bekal dari rumah biasanya? Kevin? Nah, Kevin tadi makan bekalnya? Udah dimakan. Nah, saya selalu pesan ke kalian kan tiap hari bisa bawa bekal dari rumah. Tidak bisa, nah, carilah jajanan atau makanan misalnya nasi kuning atau bubur dan sebagainya. Jadi, oke, nah sebelum kita memulai pembelajaran, adik yang nggak masuk? Siapa yang nggak masuk? Kevin, sakit apa deh? Sakitnya ada tadi sebenarnya? Ada kata Nugi, sakit gigi katanya Kevin nih. Oke, sakit gigi. Yang awalnya 28 berarti sekarang pas sisa 27. Nah, pas lalu kita main macam semadi lagi. Kita akan cari satu orang yang mimpin doa. Satu orang mimpin doa. Kalau semadi carinya kan tidak tepat. Nah, sekarang saya minta carinya, silakan cari pasangannya berdua. Dan perlu cewek cowok, nah cewek sama cewek boleh, cowok sama cowok boleh. Cuma ada satu syaratnya, jangan boleh cari pasangan satu barisan itu. Jangan boleh satu barisan itu dan jangan boleh pasangan sebelahnya. Jadi hanya ada sisa satu pula yang ada di pasangan. Oke, siap-siap saya hitungkan 1 sampai 5 ya. Didekati kawannya aja, dekati atau pegang tangannya bisa sakit. Yang semua dari cewek sama yang lain. Yang tahan sama pasangannya seperti biasa. 1, 2, 3. Ada yang sama pasangan? Tidak sama pasangan. Sistemnya seperti biasa. Cowok yang tahan sama pasangan siapa? Cowok. Tadi pemimpin doa cowok. Kan tadi hitungnya kan? Cari pasangannya berdua. Ya. Dan sampai pegang kembali ke tempat berarti pergi. Yang memimpin doa tadi silakan pergi. Oke, makasih Nugi. Cabut keringat itu belum? Belum, karena cuaca dingin. Tapi semalam angin
kena angin. Oke, ada satu lagi sebenarnya. Ada satu lagi tapi bukan permainan. Kita mengkondisikan kita sebelum belajar, ya. Kita mengkondisikan sebelum belajar. Bukan kuis. Kita latihan pernapasan, ya. Latihan pernapasan. Lagi ikutin apa yang saya ikutin aja. Tangannya di atas meja semuanya. Tangannya di atas meja. Jangan pakai mata yang tertutup aja, mata tetap terbuka. Tertutup kalau ada yang nangis, bisa lihat sedih. Jadi sebelum kita mulai pelajaran, kondisikan supaya kalian siap ya untuk di pembelajaran yang nantinya. Nah, tangan di atas meja semuanya. Tarik nafasnya panjang-panjang, dalam-dalam. Jangan ditahan, keluarkan lewat mulut. Oke, tarik sekali lagi. Keluarkan lewat mulut. Tarik sekali lagi. Oke, sambil pikirkan hari ini kita akan belajar tentang data dikit. Oke. Keluarkan, jangan lupa dikeluarkan. Yang ditahan ya. Oke, tarik nafas panjang-panjang. 1, 2, 3, 4, 5. Lepaskan. Oke, sekali lagi. Tarik nafasnya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah. Sudah tenang, artinya sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini. Oke, silakan diperhatikan yang ada di depan. Saya menggunakan PowerPoint. Sebenarnya gambarnya ya, walaupun gambar aslinya sebenarnya bukan gambar ayam mati ayam goreng. Paling memang kalau silakan begitu langsung. Nah, judulnya zat aditif pada makanan atau minuman instan atau minuman saset atau minuman yang biasa kalian sering konsumsi biasanya dan konsumsi juga. Nah, materi sebelumnya kita ingat materi sebelumnya. Materi apa ini sebelumnya? Ada yang di situ? Jangan dulu. Sistem apa ya? Oke, sistem pencernaan. Organ-organ pada sistem pencernaan. Ada yang masih ingat nggak? Ada yang masih ingat? Siapa yang masih ingat apa saja? Kalau kita makan mulai dari mana aja? Oke, hidung dari mulut. Hidungnya dengan gigi. Masuk ke tenggorokan atau kerongkongan? Kerongkongan. Berkat dari kerongkongan masuk lagi ke lambung. Habis dari lambung usus kecil atau usus apa? Atau usus 12 jari. Kemudian masuk lagi dan terakhir dia sengaja pakai bahasa Indonesia. Kemudian ada lagi yang bukan salurannya tapi yang membantu dalam pencernaan makanan. Apa itu sih? Yang di atas lambung. Nah, ada hati, satu lagi pankreas. Betul bahasa Indonesia. Hati dengan pankreas. Dia menghasilkan yang namanya enzim. Yang berbaik fungsinya untuk membantu proses pencernaan. Untuk materi sebelumnya. Nah, tujuan pada hari ini, tujuan pembelajaran kita ada dua. Yang pertama, nanti kita mengidentifikasi. Oke, mengidentifikasi. Kita menemukan zat aditif pada makanan atau minuman instan. Yang pada hari ini saya minta kemarin bawa bungkusannya aja. Oke, saya minta bawa bungkusannya aja. Bawa sumennya? Oke, bawa sumennya kan? Silakan diletakkan di atas mejanya. Letakkan di atas mejanya aja. Nah, yang kedua kita akan mengevaluasi
kalian nanti bisa mengetahui atau mengambil keputusan namanya tentang dampak atau efek samping. Ada nggak bahayanya zat aditif ya? Yang berbahaya bagi kesehatan kita sendiri. Ada juga yang mirip. Nah itu gambaran untuk materinya sebenarnya ada pengertiannya kelak, ada fungsinya, ada jenisnya dan ada dampaknya. Kemarin saya minta tolong dipelajari terlebih dahulu kan nih apa itu zat aditif, kemudian zat aditif ada apa-apa saja kan? Nah saya minta tolong pelajarin dulu di rumah. Saya pikir sebenarnya sudah dipelajari. Atau ada yang belum? Karena senyum-senyum jadi. Di rumah kamu jadi. Nah, apa sih manfaat setelah kita belajar materi ini sebenarnya? Kira-kira apa yang manfaatnya? Setelah kita belajar tentang zat aditif. Nah, mengetahui apa kandungan? Kandungan yang ada di dalam makanan atau minuman yang sering kalian konsumsi, macam Oke, nah salah satunya ya gitu ya. Kemudian kita bisa mengetahui juga kalau bahayanya untuk kesehatan apa sih nanti kan? Misalnya bahayanya kalau setelah mengkonsumsi ini akan terjadi apa di tubuh kita ya? Nah itu gambaran beberapa zat aditif yang ada. Juga ada juga gambar kunyit. Ternyata kunyit adalah zat aditif, tapi dia yang alami, baik. Nah sebelumnya kita akan melihat video berikut ini. Kita akan melihat video yang ada di situ. Kita akan perhatikan videonya. Saya cek dulu soalnya. Ayo goreng pizza, donat, ciki. Ya, jangan yang paling susah buat ditolak. Oke, kita udah tahu mereka ini gak sehat, tapi tetap aja kenapa sih kita bisa sampai secinta itu sama mereka bukan sampai merelakan persahabatan dan kulit ayam? Apakah sebenarnya ada di rahasia yang bikin kita sampai ketahuan? Iya, junk food nyatanya yang punya bumbu adalah yang sebenarnya bukan rahasia. Makanya kalau ngomongin junk food, kita mesti tahu dulu kalau mereka itu bukan berarti makanan-makanan kayak gini. Simpelnya, mereka itu adalah makanan yang dianggap gak sehat dan cuma punya sedikit nutrisi. Dan iya, bisa dibilang itu bumbu-bumbu yang bikin otak manusia ketagihan. Lalu, apakah kita perlu menyatakan perang terhadap nasi, gula, dan minyak goreng? Oke, sebenarnya enggak juga. Karena lagian nasi putih baru digabung, itu kan bisa ngerasain otak buat ngerasa bahagia. Akan baru aja dapat giveaway. Bahkan junk food yang tinggi kandungan gula atau karbohidrat bisa bikin otak kita happy 20 kali lebih cepat daripada rokok. Ya, dan gak cuma itu, junk food bahkan juga bisa nge-hack otak kita dan bikin mereka gak ngirim sinyal untuk kenyang. Ini yang bikin kita ngerasa pengen makan junk food lagi, dan lagi. Dan kalau diterusin, bisa inilah hasil akhirnya. Oke, terus pertanyaan lanjutannya, kenapa dari awal bisa ada orang yang minta makan makanan enak tapi jahat ini? Apakah yang geprek yang udah ada dari dunia? Oke, tentu begitu. Karena selama ribuan tahun, manusia cuma makan satu jenis makanan aja yang terdekat. Dari beberapa abad lalu, kita memiliki makanan olahan kambing dan yang dulu. Karena baru dalam beberapa abad saja, manusia belum sempat berevolusi buat bisa lalu ini. Oke, kalau gitu, jadi apakah ada cara buat untuk bisa nikmatin kulit ayam tanpa rasa berdosa? Jawabannya mungkin aja bisa. Nah, kalau masalah junk food adalah kelebihan 3 kandungan tadi itu, mungkin bisa aja bikin lebih sehat dengan hubungi kandungan ketiganya. Dan kerennya,
Ada sebuah gerakan yang nyiptain teknologi yang bisa memberi sinyal ke otak dan bikin kita merasa kalau gula-gula itu udah manis, meski cuma mengkonsumsi sedikit aja. Jadi penggunaan gula bisa berkurang, tapi dengan rasa manis yang sama enaknya. Semoga makanan-makanan ini segera muncul di sebelah rumah kita. Jadi itulah dia alasan kenapa junk food bikin kita ketagihan. Dan ya, karena udah tahu bahayanya, pasti kita nggak akan berlebihan. Kalau udah terlanjur, jangan lupa diimbangi sama makanan yang tinggi gizi. Karena selain bikin sehat badan, sayur-sayuran juga bisa bikin sehat keuangan. Dan seperti biasa, terima kasih. Lanjut apa tadi? Oke, kita lihat dari video itu ada istilah junk food tadi kan? Junk food dia sebenarnya istilah juga untuk makanan atau minuman siap saji atau instan. Nah, seperti yang ada kalian bawa masing-masing. Nah, dari video tadi, kira-kira ada nggak yang mesti kita ambil atau apa maksud dari video tadi ya? Maksud dari video tadi? Dan boleh kami terima makan apa? Manis-manis, betul. Manis-manis. Misalnya apa yang manis-manis? Atau adik yang bawa mana? Si Citra bawa apa ya? Snack virus. Kenapa snack virus rasanya nyaman? Kita makan, pengen tak makannya lagi. Nah, bikin ketagihan. Ada apa sebenarnya di dalamnya? Ada pengawet katanya, supaya awet juga kan? Ada pengawet, ada apa lagi? Nah, penyedap. Ada pemanisnya lagi. Semuanya itu mau digabungkan. Kalau digabungkan kata video tadi, ialah yang membuat makanan ini menjadi nyaman. Akibatnya di otak kita bikin makan terus. Nugi ada pegang buku sampai ya? Nah, di kelas Nugi. Biasa satu minggu berapa kali Nugi makannya? Sehari sekali? Ada yang makan di kelas sehari sekali? Ada yang makan di kelas sehari sekali sampai? Misalnya setiap sekolah Senin sampai hari Jumat makan di kelas di kantin toilet. Di kelas nyaman nggak rasanya? Oke, nyaman nih. Maksud saya pun soalnya makan di kelas. Oke. Kenapa tak bisa nyaman rasanya? Macam kalau kita masak nih, kalau kita masak supaya nyaman kan harus diberi garam, diberi bumbu lagi. Jadi kalau takarannya pas, rasanya jadi nyaman. Apalagi ditambah dengan micin. Pernah makan dalam pakai micin? Atau yang cewek-cewek di situ ada yang hobinya masak? Jadi kan biasa masak? Masak apa biasanya? Mak yang masak? Oh, masak sayur. Masak sayur pakai garam kali? Pakai garam terus saya pakai apa lagi? Pakai bawang. Masako pakai? Pakai. Bukan pakai masako gimana rasanya? Nyaman. Kenapa jadi bisa nyaman nih pakai masako? Hati-hati di masako. Nah, iya kalau akan kita diskusikan. Bisa lanjut. Nah, ini pakai gambar. Terus ya. Itu pasti ada sih tadi. Ada yang rasa macam-macam rasanya, rasa soto, rasa apa? Mau saya beli seorang sini mau? Oh iya, gambar ya. Gambarnya dulu.
Nah, jadinya macam gitu. Nama. Jadinya macam gitu penjualannya. Ini apa? Sama kebalik. Lupa saya tadi harusnya telurnya saya hilangkan, sayangnya saya hilangkan nih. Cek, itu yang tidak asing biasanya kita makan, termasuk saya pun timnya. Kita harus tahu kelahir, harus tahu bahasa gini. Nah itu juga. Ada yang bawa itu? Sejenisnya? Ah, bawa Rizky bawa apa Rizky? Power F juga. Kemudian Oji? Power F juga. Biasanya ke kantin minum itu? Minum Power F? Biasanya ke kantin minum Power F juga ya. Itu yang lainnya, ada Ekla, Jos dan sebagainya. Nah minuman itu ada yang susah minumnya? Ya, enak tak rasanya? Oke, enak, nyaman rasanya. Oke, lanjut loh. Ya. Power F. Harganya murah, kan nih 1.000 nggak salah. Rasanya nyaman, menghilangkan haus apalagi siang-siang tadi. Oh, snack. Nyaman pastinya kan? Tapi tak ada gambar yang nggak salah. Saya gitu lain. Itu termasuk tadi. Itu nasi padang. Supaya kalian lapar kan itu. Nah itu namanya ya. Pasti paling tak ada yang sering atau pernah kalian makan nih. Dan rasanya pasti nyaman. Dan ngabisin duit sering-sering. Ngabisin duit emak ya. Oh kantin tadi. Kantin di luar ya. Nah ya jajanannya yang pakai ini banyak. Saset-saset dia banyak. Ada yang bawa saset-sasetnya? Bisa bawa apa ya? Tadi ya? Kemarin saya minta bawa saset yang paling apa ya? Yang paling sering kalian konsumsi. Nah itu dinas Indomie untuk itu Indomie. Nah itulah yang akan jadi tugas kalian kelak mengidentifikasi komposisinya. Ya, lanjut lagi. Nah, itu saya masukkan gagal ginjal. Mungkin ada yang sudah dengar berita di beberapa waktu yang lalu ya. Oke, sekarang waktunya kita akan berkelompok. Jadi kita akan mengerjakan ya, LKPD namanya. LKPD itu berisi tentang identifikasi nanti makanan sama minuman saset yang kalian bawa. Oke, kita akan berkelompok. Kemarin udah saya atau sudah juga dibagi. Kita berkelompoknya berdasarkan kesukaan kalian. Misalnya snack pilus berkelompok sama-sama yang snack pilus. Yang bawa permen apa yang nulis hot berkelompok sama hot juga. Yang bawa minuman yang lainnya power F konsentrasi silakan berkelompok sama kawan-kawannya yang power F. Oke, silakan berkelompok terlebih dahulu. Silakan berkelompok sesuai dengan kesukaannya. Kalau sudah berkelompok akan saya bagikan beban kerjanya.
HP-nya boleh di standby juga teman-teman. Penggemar Power App. Nah, silakan lihat APBD-nya. Yang kalian identifikasi adalah produk, misalkan Power App yang paling kalian sering konsumsi. Analisis Power App, komposisi yang ada di Power App. Kelompoknya di jam. Mie gelas, oke, mie gelas. Kelompoknya bunga. Sebelum kalian mengerjakannya, kita sepakati dulu waktunya. Kita sepakati waktunya 10 menit. Kira-kira selesai tak? 20 menit. 20 menit ya? 20 menit. Kita batasi kalian itu jam 2. Atau 30 menit. Waktunya ada di depan timernya, jadi mereka tidak waktunya di depan 15 menit ya. 15 menit bisa. Coba dong, langsung dicek. Nah, kita pilih 15 menit mulai dari sekarang ya. Nah, lu bensinnya udah habis, berarti waktunya lekain.
Yang lekat dolar kelompok siapa? Hijab ya? Berarti kalian telah mengklik kita acak siapa yang akan maju. Mutar spin ini. Kelompok hijab telah mutar spin. Yang dah lekat kirimkan di grup supaya bisa kita lihat di depan. Bisa ditampilkan di depan. Kelompok tikus. Perasaan kita malah makan mie terus itu, makan terus itu. Dari dua kelompoknya Kevin berapa? Habis. Berarti waktunya tak lengkap, kalian kirimkan ya apa adanya ya. Kita akan ajak kelompok yang akan maju presentasinya. Oke, kami. Pindah, Pak. Hijab siap-siap nanti spinkan ya. Kelompok siapa yang akan maju? Kita ini pakai spin. Kelompoknya Yuki lalu aja. Sisa satu lagi. Kelompoknya Dika. Satu kita. Yang pertama kita tolong HP-nya dimasukkan lagi. Kita akan fokus ke presentasi. HP-nya silakan disimpan lagi, simpan ulang, simpan di dalam tasnya. HP-nya disimpan di dalam tas. Nah, simpan di dalam tas. Oke, bunga, silakan disimpan. Kita menunggu satu kelompok lagi. Nah, waktunya habis. 25 menit untuk kalian berdiskusi tadi. Silakan dikirimkan ke grup dulu. Di foto kirim ke grup kelompoknya Dipa. Kelompoknya Dipa. Masih. Kelompok satu lagi. Kelompok dua.
Angel sampai Nugi, HP-nya tolong disimpan. Ini HP-nya tolong disimpan. Kembali ke kelompoknya. Kelompoknya Citra. Udah lengkap. Nah, kirimkan ke seluruh fotokan kirim sumber. Ya, kita siap-siap kelompok yang akan maju presentasi. Kita acak pakai istilah. Jadi tidak ada istilah pakai Pak belum siap atau belum. Sebenarnya siap presentasi. Setelah saya tampilkan di depan hasilnya, jadi kalian tinggal presentasikan dengan cara kalian masing-masing. Nanti semuanya perwakilan seseorang tidak masalah. Dan dari kirim, yuk. Ini kaget. Namanya kita masih lanjut dulu ya. Oh, istilahnya belakangan. Iya, Pak. Udah ke? Nah, tidak. Oke, siap-siap kelompok yang akan maju pilih satu kelompok ya. Kita keluarkan satu kelompok yang berikutnya hari berikutnya, pertemuan berikutnya. Nah, silakan pinjam, Christine. Oke, yang mana? Oke, silakan kelompok kalian mulai presentasikan dengan cara kalian. Yang lain tolong disimak, tolong diam.
Oke, nah kelompok lain ada nggak yang ingin menanggapinya? Ada nggak yang ingin bertanya? Kalau nggak ada, silakan lihat yang di depan hasil kerja kelompok Power F. Pemanisnya kelihatan nggak? Ada gula ke? Ada gula 13,9. Katanya pemanis buatan ke? Pemanis buatan apa namanya itu? Natrium apa kelompok Power F? Natrium apa itu? Natrium siklamat. Nampak ini? Natrium siklamat. Habisnya ada asesulfam, nggak salah saya itu. Asesulfam. Astik K. Pewarnanya ada pewarna makanan apa itu? Karmosin. Karmosin ini adalah kodenya. Kodenya 1472 biru brilian. Power F siapa? Yang warna biru ya? Oke, warna biru. Kemudian pengawetnya. Nah, ada pengawetnya juga natrium benzoat. Kemudian ada lagi apa itu? Kafein ya? Kafein. Penyedap rasanya ada. Garam, ada ke di Power F garam. Komposisinya ada. Garam apa itu? Garam natrium 65 mg. Oh, langsung dituliskan komposisinya 65 mg. Nah, di Power F, perhatikan Power F. Ternyata ada banyak zat aditifnya. Ada pemanisnya ada. Pewarnanya ada juga. Pengawetnya ada. Penyedap rasanya ada. Ada 4 macam zat aditif. Dan efek sampingnya setelah dituliskan oleh kelompok Power F ada beberapa efek samping katanya. Sakit kepala, gangguan apa? Pencernaan ya? Pencernaan habisnya sulit konsentrasi di penai, sulit konsentrasi, kemudian sulit tidur. Kenapa bisa sulit tidur? Kebanyakan itu Power F. Ada apanya di situ? Bisa menyebabkan sulit tidur. Tahu nggak itu? Ada kafein lebihnya. Ada yang tahu kafein? Kafein itu terdapat pada apa? Kopi. Nah, makanya menyebabkan sulit tidur tadi. Yang sering mempermalam. Sering buang air kecil. Oh, makanya sering WC. Kemudian apa itu? Tekanan darah. Nah, darah tinggi, oke. Bahaya berarti. Power F itu banyak efek sampingnya berarti kelompok Power F. Dan ke sekolah biasanya beli Power F berapa kali? Sekali. Gangguan kanker, gangguan jantung. Ini bisa gangguan. Nah, itu yang Power F ini, belum yang lainnya. Oke, nah, tepuk tangan untuk kelompok Power F nasional. Untuk presentasi berikutnya kita lihat hari ini kita lanjut terus. HP peringatan kedua tolong disimpan kelompok biologi.
tentang zat aditif tadi kan nih. Oke, zat aditif sudah kalian pelajari dua di lunar. Zat aditif adalah zat yang ditambahkan di makanan yang bisa mempengaruhi sifat atau bentuknya, kemudian yang baik nutrisi atau tidak. Fungsinya untuk meningkatkan kualitas penambah rasa, memantapkan kesegaran produk makanan. Itulah zat aditif. Nah, ada yang alami sebenarnya kan? Ada yang alami dan ada yang buatan. Nah, ada berdasarkan pewarnanya. Kemudian ada yang pemanis yang termasuk dalam pemanis, ada pengawet, ada penyedap, bahkan ada satu lagi ditambahkan di antaranya. Apa ya? Pengemulsi atau antioksidan supaya makanan dia saat mudah menggumpal atau makanan sudah lama masuk angin biar nggak mudah masuk angin istilahnya jadi sehari-hari. Nah, pewarna yang sintetis kalau yang alami gampang, ada kunyit warna apa? Kuning, ada pandan. Yang sintetis ada banyak sebenarnya. Katarsin istilahnya ada kapoisin, yang kalian ada osin, ada bagian yellow sepsi, dan banyak lagi sebenarnya yang dibuat oleh pihak perusahaan. Nah, keterbatasan warna alami, nah pemanis sama ada yang alami, kalau yang alami gula. Kalau yang buatan yang biasanya sering digunakan biasanya adalah aspartam. Biasanya tahu aspartamnya sari manis kita nyebutnya sehari-hari. Biasanya mengawetkan buat manisan jamu misalkan. Bagusnya pakai gulai, tapi sari gulai lain lagi. Sari gulai bisa jadi adalah pemanis buatan. Ada istilah lagi sakarin, siklamat, dan banyak lagi. Nah, itu tingkat kemanisannya sebenarnya. Aspartam bisa 20.000 kali lebih manis daripada gula yang kita konsumsi. Nah, kalau pengawet alami sama ada yang buatan. Jarang sebenarnya dalam pengawet alami. Buatan, ada kata benzoat, dia adalah pengawet buatan. Nah, ada juga yang berbahaya, paling berbahaya gitu. Ada formalin, ada boraks. Ada formalin, boraks. Tahu formalin? Formalin ini digunakan untuk apa? Ada yang dengar? Formalin, kalau mengawetkan biasanya orang yang tidak ada yang kaget. Jangan namanya. Yang lama. Nah, penyedap. Masako yang ada di dalam masako. Ada tulisan tak? Ada glutamat ya? Ada tulisan MSG. Dia adalah penyedap rasa buatan atau yang disebut dengan micin biasanya. Nah, itu tugas untuk kita pertemuan berikutnya juga. Ada tugas untuk pertemuan berikutnya. Saya minta nanti, itu bebas tugasnya. Buat poster. Kalau infografis macam poster juga berisi tentang zat aditif. Pokoknya intinya tentang zat aditif. Kemudian video, selamat video. Saya coba contohkan. Nah, infografis macam itu. Nah, itu infografis. Kalau video
Atau infografis, nah macam itu, pakai Canva, kalian kan dah bisa pakai Canva, atau bentuk yang lainnya yang kalian anggap mudah. Kelompok hijab atau kelompok hijab, tugasnya pakai kelompok ya. Jadi misalnya kelompok hijab, silakan buat tugas poster, video, apa ya. Kelompok yang Kevin sama. Satu kelompok segi aja, kita sudah kerjakan di rumah, hasilnya kirimkan via pakai WA bolehin, via WA nya. Kita lebih ke yang apa sintetis. Jadi kalian cari misalnya produk makanan apa, minuman apa, misalkan ini bebas, silakan diinfografiskan pakai video. Kira-kira berapa lama bisa selesai? Isok dah lengkap katanya berani, isok dah lengkap. Baik, bisa. Saya tunggu sampai pembelajaran kita berikutnya lain. Isok, mun isok bisa, isok mun tak bisa, kita toleransi beberapa hari ini. Oke, tapi usahakan mun bisa isok. Udah bisa tunggu minggu depan gimana? Minggu depan. Di rumah nggak apa-apa di mana? Nah, sekarang yang akan bermain kuis kita lihat kelompok mana yang akan bermain kuisnya kita akan pilih caranya kelompok tolek silakan satu orang untuk buka skinnya kita lihat kelompok mana yang akan bermain kuis. Mudahan yang lain aja. Klik speed. Jadi silakan tunjuk satu orang yang memilih, kawannya beritahu jawabannya apa. Di wall begini. Kita akan bermain kuis di. Silakan satu orang maju yang memilih, satu orang maju pilih. Oke, silakan pilih. Setelah jawabannya bisa dimasuk kawan-kawannya. Saya akan mencatat seperti apa yang baik. Ini klik mulai. Kawan-kawannya bantu. Klik mulai. Pegang fokusnya.
istirahat. Ini masih di depan Beni. Mungkin kelompok kedua yang maju. Silakan tunjuk satu orang di pisau ya. Ya neraka wes. Saya mau tua, jadi hanya dua kelompok. Ini jam. Kelompoknya siap. Kelompoknya jelas. Oke, mulai. Sebenarnya di bawah ada piring bantuannya yang belum sekali ya. Ini tadi. Di bawah Iya. Nah, ya waktunya terus mundur. Selamat hari ini. Bawahnya ada piringan bantuan. 125. Iya, skornya 668 tadi. MSG, Amir. Nah, siapa? Bisa kirim bantuan di bantuan. Di bawahnya pilihan bantuan, saya ganti berapa kali bisa dipakai? Skor kali 2 ya itu. Nah, skor kali 2 dikalikan 2 ini. 100. Betul, ya. 525. Terakhir. Kali 2. Nah, loh, tidak skornya dulu ya. Oke, saya tutup. Kelompok itu tadi 668, kelompok Nicholas kata dikali 2 679. Jadi menang kelompoknya Nicholas. Oke, tepuk tangan.
Bisa jawab singkat aja. Jadi yang kedua, apakah hari ini pembelajaran ini membantu kita memahami materi tentang data ini? Mungkin untuk PA nanti, untuk PA aja. Langsung diketikkan di grup PA. 1, 2, satu sampai 2. Ya, terserah. Ini kan bisa nomor 1 apa yang nomor 2? Saya minta testimoninya. Timernya di bawah ini. Singkat aja. Satu kata, dua kata. Soalnya satu lembar. Ya? Saya nanya Oke, dari Kevin menyenangkan sangat mati. Oke, makasih Kevin. Dari sampai 12 dong. Gimana ya, sangat menyenangkan, sangat membantu. Oke, makasih juga dari Raya. Sangat menyenangkan, sangat membantu dalam pembelajaran. Oke, makasih Rana. Naila sudah mengerti. Oke, saya tunggu lagi. Sebelum ditutup saya belum kesimpulan untuk pembelajaran kali ini. Kesimpulan untuk pembelajaran kali ini. Sampai bisa memberikan kesimpulan. Kita hari ini belajar tentang apa? Oke. Belajar tentang apa hari ini? Kelompoknya kelompoknya. Halo kelompoknya kelompoknya. Di kesimpulan hari ini kita belajar tentang apa tadi? Data titik ada yang alami, ada yang buatan. Kemudian data titik ada macam-macam. Ada yang banyak, ada pewarna, ada pemanis, ada pengawet, ada rasa. Oke, ada bisa menyebutkan salah satu contoh pemanis buatan. Pemanis buatan. Pemanis buatan. Aspartam. Kalau MSG termasuk apa dia? Nah, kemudian yang kedua, kalian sering makan apa? Snack setiap hari, minum power app mungkin setiap hari. Kira-kira bahaya tak? Nah, mulai dari sekarang, saya tak menjadi pada diri seorang dia. Bahayanya apa tadi? Apa bahayanya bagi tubuh? Bisa ada yang ginjal katanya makanya, ada yang menyebabkan diabetes, ada yang menyebabkan penyakit jantung. Efeknya mungkin tak ada sekarang, tapi mengkalian setiap hari di usia berapa, nah bisa jadi terkena efeknya. Jadi yang tadi ada hari ini bisa nggak janji sampai diri seorang ulangi. Jadi saya tak minta dihentikan, saya minta atau kalian janji sampai diri sendiri dikurangi.
Bunda habisnya efeknya dan sekarang efeknya 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Jadi tolong dikurangi, di sini tak dikurangi. Apa yang mau ada suka kelompok boleh. Rasanya nyaman, rasanya nyaman tapi efek sampingnya apa tadi? Ya terakhir. Gula darah, diabetes, dan sebagainya. Jadi kita akhiri pembelajaran hari ini. Saya ucapkan terima kasih semuanya sudah partisipasi. Terima kasih sudah mengajarkan dengan serius. Kemudian jangan lupa tagihan tugasnya tetap di tugas yang berupa video tadi satu minggu saya rasa cukup, oke? Oke, makasih semuanya, sampai ketemu di pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kembali lagi bersama saya Indra Edinata di GP Angkatan 10 Kabupaten Tambas di SMP 4 Kota 3. Nah, pada kesempatan kali ini sesuai dengan tujuan dari kegiatan hari ini adalah kegiatan wawancara pasca observasi. Nah, tadi saya sudah melakukan observasi kepada salah satu guru di SMP 4 Kota 3, yaitu Bapak Hendy yang melaksanakan pembelajaran IPA. Kemudian didampingi oleh pengajar praktik saya, Ibu Devi Arpia FPD. Kita langsung saja Pak Hendy ya. Oke, baik. Wawancara pasca observasi. Nah, jadi tujuan dari wawancara pasca observasi ini adalah sebagai bentuk evaluasi lah Pak Hendy ya, atau terkait dengan refleksi bagaimana kegiatan pembelajaran tadi yang sudah Pak Hendy laksanakan. Kemudian juga tadi saya sudah menganalisis bagaimana kegiatan pembelajaran yang Pak Hendy laksanakan tadi di kelas. Nah, sebelum saya bertanya lebih jauh lagi, bagaimana perasaan Pak Hendy ini setelah tadi melaksanakan pembelajaran di kelas? Ya, Kak. Perasaan saya sebenarnya menyenangkan karena apa yang saya tujuan pembelajarannya itu sudah tercapai. Menurut saya pada pembelajaran anak-anak juga terlihat antusias mengikuti dengan senang. Kemudian mereka dapat juga memahami konten materi yang disampaikan dengan cara yang menyenangkan. Ya, oke. Jadi memang kalau berdasarkan hasil pengamatan saya, berdasarkan hasil analisis yang saya perhatikan tadi, memang pembelajaran yang Pak Hendy laksanakan memang sudah sangat baik sekali Pak Hendy ya. Saya lihat tadi peserta didik sangat antusias sekali. Kemudian ditambah lagi Pak Hendy selaku guru juga bersemangat tadi melaksanakan pembelajaran. Nah, di situ nampak juga bagaimana kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, saya ingin menggali sedikit informasi terkait apa yang sudah Pak Hendy lakukan tadi. Nah, pertama berkaitan dengan tujuan pembelajaran ya Pak Hendy ya. Yang pertama tadi kan Pak Hendy menyebutkan bahwa tujuan pembelajarannya yaitu menganalisis, kemudian yang mengidentifikasi dan mengevaluasi. Ya, mengidentifikasi dan mengevaluasi. Kalau menurut Pak Hendy sejauh yang sudah Pak Hendy lakukan tadi, apakah kedua tujuan pembelajaran itu sudah tercapai? Menurut saya sudah tercapai. Sebenarnya pada saat mereka membawa kemasan makanan minuman instan tadi, mereka bisa memilah-milahnya kayaknya. Mereka tahu yang mana pemanisnya dan komposisi yang ada di makanan minuman instan, mana pewarnanya tadi, penyedap rasa. Kemudian tujuan kedua, mereka juga dapat mengevaluasi tadi ini dampaknya apa. Misalnya aspartam tadi manis buatan ternyata bisa menyebabkan kenaikan gula darah, temannya tadi ya. Itu juga dengan zat aditif lainnya, mereka bisa
mengetahui, mengevaluasi, kemudian yang paling penting menyadari sebenarnya, dan menyadari bahwa dampak jangka panjang dari zat aditif tadi ternyata membahayakan untuk mereka sendiri. Tapi memang secara tujuan sebenarnya memang sudah tercapai ya. Oke, baik. Terkait dengan area pengembangan yang dimana ya, di awal pada saat praobservasi tadi Pak Edi mengatakan bahwa fokus dari pengembangan yang ingin Pak Edi sampaikan adalah bagaimana pembelajaran diferensiasi ini benar-benar muncul, kemudian juga ada KSE di dalamnya ya, dalam pembelajaran. Nah, bagaimana menurut Pak Hendi tadi ya pada saat melakukan pembelajaran, apakah pembelajaran berdiferensiasi dan KSE-nya ini sudah muncul atau bagaimana? Bisa diceritakan? Menurut saya sudah muncul. Yang pertama diferensiasi konten. Tadi saya menggunakan ada videonya, kemudian gambar-gambarnya juga saya memang cari memang beberapa produk makanan yang sering memang mereka konsumsi untuk diferensiasi kontennya. Kalau dari proses saya menggunakan beberapa metode yang berbeda-beda tadi. Misalkan ketika mereka diskusi, kemudian saya gunakan beberapa aplikasi pembelajaran juga. Dan ternyata mereka senang dengan metode seperti itu ketika di proses pembelajarannya. Kalau yang satunya diferensiasi kalau khusus produknya, nah itu berupa penugasan dari saya beri kebebasan kepada mereka, mana yang mereka minat, mana mereka senangi. Mereka bisa buat video, mereka minat, kemudian infografis karena mereka sebenarnya udah bisa bermain di Canva, kemudian poster atau berupa argumen yang lain yang mana mereka mudah membuatnya. Kalau terkait dengan KSE itu sendiri Pak Edi, apakah sudah mulai muncul atau tampak di pembelajaran pada saat Pak Edi lakukan? KSE menurut saya sudah nampak juga ya, dimana ketika mereka berani tampil ke depan, keterampilan berrelasi mereka itu sudah muncul. Kemudian ketika memimpin doa, kemudian ketika mereka berani mengambil keputusan ketika menjawab soal tadi, kemudian ketika mereka berani bertanya juga, itu menunjukkan kemampuan sosial emosional ya, emosional mereka sudah nampak pada saat pembelajaran. Berarti dari segi pembelajaran diferensiasi, kemudian KSE sudah mulai tampak ya. Nah, oke, ini pertanyaan selanjutnya. Nah, ini terkait dengan kira-kira menurut Pak Edi ada tidak kendala yang Pak Edi hadapi pada saat melakukan pembelajaran tadi? Kendala memang kita harus mengakui kemampuan setiap siswa kan berbeda ya. Kemudian ke minat mereka juga berbeda. Ketika pada saat presentasi tadi mungkin kelompok tersebut mungkin mereka ketika menyampaikan tidak terlalu terdengar jelas. Nah, mungkin kedepannya saya akan mencoba dengan cara yang berbeda khusus untuk siswa yang mempunyai keterbatasan kemampuan ketika presentasi. Mungkin berupa penugasan, berupa produk yang lainnya mereka bisa di situ. Dan mereka lebih mahir di bidang yang lain. Jadi lebih kepada bagaimana tadi dalam hal presentasi. Iya, keterampilan berrelasi mereka mungkin tidak sama dengan teman yang lainnya, begitu khusus kelompok yang tadi. Oke. Dan juga tadi Pak Edi sudah menawarkan bagaimana solusinya tadi ya kan? Iya. Oke, baik. Kemudian Pak Edi untuk pertanyaan selanjutnya ini berkaitan dengan rencana tindak lanjut. Nah, bagaimana rencana tindak lanjut pengembangan diri Pak Edi selaku guru mata pelajaran IPA ya? Nah, kira-kira rencana tindak lanjut untuk pengembangan diri Pak Hendi untuk kedepannya boleh diceritakan seperti apa? Nah, kebetulan dari materi tadi misalkan ya, untuk produknya, jadi produknya akan saya coba kembangkan melalui proyek tadinya, dan proyek itu udah menunjukkan juga diferensiasi pembelajaran, diferensiasi produk berarti ya. Iya. Nah, di mana tugasnya nanti mereka senangi, mereka minat, bisa berupa tadi video, saya contohkan, kemudian bisa berupa poster misalkan tadi, atau infografis,
yang mereka mudah pahami, mereka senangi, pokoknya yang mereka intinya gampang membuatnya gitu, gampang membuatnya dan masuk di konsep materi. Berarti aktivitas pengembangan yang Pak Edi rencana melakukan ke depannya terkait dengan diferensiasi produk ya? Oke. Dengan tujuan yang tidak dicapai tadi yang dikatakan adalah bagaimana Sataris ini bisa membuat produk ya kan? Dari produk dari keterbatasan mereka, misalnya tadi ketika mereka presentasi mereka malu dengan temannya ya. Tapi ketika dengan tugas lain mungkin tidak. Kalau menurut Pak Edi, tingkat keberhasilannya seperti kira-kira bagaimana ya? Untuk diferensiasi produknya dari harapan Pak Edi, tingkat keberhasilan gimana? Kalau harapan saya sih semuanya siswa di dalam kelas itu kita membuat produk yang berbeda-beda, ya tergantung dari minat mereka tadi, kemudian cara mereka membuatnya, kemudian cara mereka berkolaborasi karena tugasnya berupa penugasan kelompok tadi, sehingga produk yang dihasilkan nanti itu bisa mengcover pemahaman mereka terhadap konten materi yang saya sampaikan. Oke, kalau bisa kita berikan skala gitu Pak Edi ya. Kalau misalnya dari 1 sampai 100 kira-kira tingkat keberhasilan berapa aja menurut Pak Edi? Harapannya sih 100. Oke, baik. Harapannya 100. Mudah-mudahan ya Pak Edi ya. Nah, selanjutnya kira-kira kapan nih waktunya ingin melakukan pengembangan diri sesuai dengan yang Pak Edi sampaikan tadi, kira-kira waktunya kapan? Sebenarnya mulai hari ini, mulai malam ini mereka udah bisa ya. Tadi saya berikan batas waktu karena mungkin mereka juga ada kegiatan yang lain. Jadi saya beri batas waktu sampai pembelajaran IPA minggu depan. Jadi kurang lebih 1 minggu. Ya. Oke, baik, saya rasa cukup ya Pak Edi. Sekali lagi terima kasih ya Pak Edi ya, karena sudah bisa berkolaborasi tentunya dengan saya selaku TJP, kemudian juga ada Ibu pengajar praktik selaku observer ya. Mudah-mudahan apa yang Pak Edi rencanakan untuk kedepannya lebih baik lagi. Kemudian yang paling penting apa yang Pak Edi menjadi tujuan Pak Edi tercapai. Sekali lagi terima kasih Pak Edi, kemudian Bu Desi selaku pengajar praktik. Demikian mungkin ada kata penutup dari Bu sebelum kita akhiri, mungkin ada. Terima kasih Pak. Jadi tadi saya sudah melihat proses observasi yang dilakukan oleh Pak Indra terhadap Pak Edi. Jadi saya juga menyaksikan pembelajarannya sangat menarik sekali. Dari diferensiasinya ini sudah muncul, dari kontennya sudah banyak sekali konten yang Bapak tampilkan. Kemudian sesuai juga dengan minat kebutuhan siswa Pak ya, tadi Pak ya, dapat kita lihat. Kemudian juga untuk produknya mungkin tadi karena waktu, menurut saya pembelajarannya jajar pelajaran kali Pak ya. Jadi kurang, nanti bisa ditingkatkan lagi, kemudian nanti dikembangkan lewat tugas proyek dari Pak ya. Kemudian yang prosesnya juga sudah cukup menarik, ASN juga sudah muncul, kemudian proses coaching yang dilakukan oleh Pak Indra juga sudah memenuhi kriteria Pak ya. Pesan saya terus berkolaborasi lagi untuk meningkatkan pembelajaran ya ke depannya. Semoga nanti di sekolah Bapak di SMP 4 ini bisa lebih maju lagi. Mungkin sekian dari saya Pak. Terima kasih. Demikian wawancara pasca observasi kali ini. Saya selaku DJP mengucapkan terima kasih. Saya Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.